Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun channel saya, Indosenia. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan sedikit banyak berimplikasi terhadap beberapa kawasan di sekitaran, baik itu di wilayah Indonesia maupun negara tetangga, khususnya di kawasan Malaysia, Sabah, Sarawak di Kalimantan bagian utara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mereaksi beberapa video berita dari negara Malaysia tentang persiapan Sabah Sarawak dalam menyambut pemindahan ibu kota Indonesia di IKN Nusantara. Susulan perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jelasnya dengan terbinanya kota Nusantara di Borneo, Sabah dan Sarawak tidak dapat lari untuk menerima kesannya. Justru langkah membangunkan dua negeri itu dengan lebih giat perlu dilakukan. Sudah tiba masanya untuk kerajaan Malaysia menumpukan usaha yang lebih intensif bagi membangun wilayah Sabah dan Sarawak secara menyeluruh, terutamanya dari segi infrastruktur dan jaringan pengangkutan. Di bawah belanjawan 2024, sejumlah 2.15 bilion diperuntukkan untuk pelbagai projek pembangunan rel dan kereta api di Malaysia yang rata-ratanya tertumpu di semenanjung Malaysia. Alangkah eloknya sekira kerajaan pusat juga dapat melihat kepada pembangunan sebuah jaringan kereta api di Sarawak dan Sabah sebagai pelaburan jangka masa panjang yang bakal memberi pulangan yang amat besar kepada negara. Ini kerana pada masa ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sedang giat melaksanakan pembinaan secara berfasa laluan kereta api sepanjang 2,428 km bagi menghubungkan bandar-bandar dan kawasan pelabuhan utama di sekitar wilayah Kalimantan. Pindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Ini termasuk menambah baik kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau yang juga Menteri Peradangan dan Komoditi berkata, aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara. Malaysia-Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudian itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Ya, fokus pembangunan daripada Sabah Sarawak dengan berpindahnya ibu kota Indonesia ke Kalimantan, yaitu di IKN Nusantara. Sabah Sarawak diarahkan untuk bertumpu pada pembangunan di perbatasan antara Kalimantan dan negeri Sabah Sarawak, terutama. Malaysia meninjau lokasi rencana pelayanan immigration, custom, quarantine, security di perbatasan negara RI Malaysia di Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dilansir Kompas.com Tribuners, jalur Semenggaris tersebut memiliki perbatasan darat langsung dengan wilayah Serudong, Sabah, Malaysia. Dan di lokasi ini pula masyarakat perbatasan memang seringkali berinteraksi dan juga melakukan pertukaran sosial budaya, juga perdagangan tradisional sejak dahulu. Dan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BPPD Nunukan, Dian Kusumanto mengatakan pemerintah Malaysia cukup antusias dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara yang dipindah dan juga dilakukan pembangunannya di wilayah Kalimantan Timur. Sehingga pihak Malaysia ingin adanya pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN Semenggaris yang tentunya nanti akan menjadi akses darat langsung menuju wilayah Kalimantan Timur. Adapun Tribuners, kunjungan ke Semenggaris ini dilakukan oleh Nur Alamhan, Pengarah Keselamat Negeri, Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah Malaysia, Jabatan Perdana Menteri. Didampingi juga kedatangannya dan disambut oleh Pemerintah Malaysia menyarankan agar ada pembangunan pos lintas batas
antara Indonesia dan Malaysia dari Kalimantan, khususnya di pos lintas batas negara Sei Manggaris Nunukan. Ini untuk mencegah adanya lalu lintas manusia secara ilegal. Mimpin delegasi calon investor Malaysia dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya itu, Duta Besar Malaysia membawa beberapa manajemen perusahaan-perusahaan ternama seperti IGM Corporation Berhad, Maxim Global Berhad, dan Lim Kok Wing University of Creative Technology. Rombongan tersebut menjajaki potensi investasi di berbagai sektor. Ya, pengusaha Malaysia Kunjungan ini, menjajaki yang diinisiasi investasi oleh di Kementerian Investasi Republik Indonesia, bertujuan untuk melihat langsung lokasi potensial untuk kegiatan usaha investor Malaysia. Dubes Hasrin dan delegasinya, didampingi oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, melakukan survei lapangan yang mendalam. Dua perusahaan Malaysia, yaitu IGM dan Maxim, telah mencapai tahap finalisasi studi kelayakan dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, di sektor hunian, menempatkan mereka sebagai perusahaan asing dengan progres terdepan dalam skema tersebut. Ini adalah upaya investasi daripada pengusaha Malaysia di daerah kawasan IKN dalam rangka untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Lim Kok Wing University berencana untuk berinvestasi di sektor pendidikan tinggi, membantu memperkuat ekosistem pendidikan di Nusantara. Perkembangan IKN berlangsung cepat sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk dapat diadakannya perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang, di mana akan diundang ribuan tamu untuk secara langsung melihat sendiri kemajuan dari IKN, ujar Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato. Syed MD Hasrin Tengku Husin melalui press release tertulis, Sabtu, 23 Maret 2024. Sarawak bakal main peranan dalam membantu Indonesia membina ibu negara baharu Nusantara di Timur Kalimantan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yakin peluang yang bakal wujud melalui usaha kedua pihak mempunyai potensi untuk menarik sekitar 30 juta orang dari Jakarta dan kawasan metropolitannya. One that is cemented, don't forget our neighbor, Nusantara. Your Prime Minister was asking me, House of Nusantara, are you going to have them? I said, yes. The Indonesian government has asked us to help them in building the new capital, and Singapore, Sarawak can work together to help our friends in Kalimantan, Nusantara. Menteri Besar Sarawak ingin terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara karena suka atau tidak suka sedikit banyak berimbas terhadap negara-negara yang ada di Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi, berbagai macam sektor, pariwisata, ekonomi, dan sebagainya. Baik, menyentuh mengenai penempatan Ibu Kota Baru Nusantara di wilayah Kalimantan, Abang Jo berkata ia menuntut Malaysia memberi tumpuan yang lebih kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Ujarnya fokus pembangunan ini penting agar kedua-dua negeri di Borneo itu tidak ketinggalan. Ya. Maju bersama-sama. Indonesia dan Malaysia satu pulau Kalimantan. Sedang mengorak langkah untuk membangunkan wilayah masing-masing. Sarawak dan Sabah perlu juga diberi keutamaan oleh kerajaan persekutuan supaya wilayah-wilayah Malaysia dan Borneo mampu menyayangi perkembangan di negara jiran tahu. Tidak kurang pentingnya keselamatan di perbatasan harus ditingkatkan di samping inisiatif untuk menaik taraf kemudahan lintas perbatasan yaitu CIQ. Masyarakat Sabah berharap pemerintah federal Malaysia dapat mempercepat peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum berkualitas di negara bagian itu. Hal ini menyusul keputusan Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan. Diketahui, saat ini Indonesia
Sabah Sarawak berharap juga Malaysia, negara pusat di Semenanjung, untuk bisa membangun kota-kota di Sabah Sarawak seperti yang dilakukan Indonesia itu di IKN Nusantara. Sedang gencar membangun berbagai infrastruktur berkelas di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara ditargetkan jadi Ibu Kota Indonesia pada 2024. Dilansir dari Kompas.com, anggota Dewan Negara Senator Datuk Kerajaan Malaysia melalui kedutaannya di Jakarta akan membantu pelabur Malaysia, terutama dari Sabah dan Sarawak untuk turut serta dalam pelaburan di Ibu Kota Nusantara, Indonesia. Selain itu, perbincangan akan dilakukan di antara Kerajaan Malaysia dan Wakil Syarikat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadin Indonesia. Peluang yang coba ingin ditangkap Malaysia adalah dengan cara mengembangkan ekonomi Sabah Sarawak dengan berinvestasi di IKN, sehingga dampak ekonomi juga ikut dirasakan oleh masyarakat di Sabah Sarawak. Indonesia, Cawangan, Kalimantan. Laporannya bersama Kevin Budiarto dari tapak lokasi Ibu Kota Baru, Nusantara. Langkah awal yang perlu dilakukan segera adalah meningkatkan perdagangan sempadan kedua negara dan potensi pembangunan sempadan bersama. Perhubungan di antara kita punya border ekonomi. Di situlah permulaannya. Akhirnya akan touch Sabah ekonomi, Sarawak ekonomi dengan border ekonomi yang sudah pun mula berfungsi begitu tahun juga hanya perlu diperkasakan. Tambahnya, Indonesia telah mendedahkan rangka induk dan rangka masa pengembangan kota berkenaan yang menyifatkan pelbagai peluang untuk dimasuki pelabur Malaysia. Demikian video reaksi saya, semoga bermanfaat. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.